Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati oleh Oh Soo Young. Kali ini kita akan lanjutkan baca bukunya yaitu bab 3. Apa yang saya katakan adalah keadaan hati saya. Mari kita lanjut baca ke bukunya. Ini adalah bagian ke-18, yaitu rendah hati yang berlebihan menyebabkan rendah diri. Pengakuan diri. Lanjut ke isi bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dibesarkan dengan mempelajari bahwa rendah hati adalah perbuatan baik. Sikap rendah hati sudah menjadi suatu kebiasaan. Kita mungkin sering mendengar komentar seperti ini. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Dan kerendahan hati adalah perbuatan baik yang penting dalam hubungan antar manusia. Namun, kerendahan hati juga ada batasannya. Jika berlebihan akan menjadi lebih buruk. Saya menekankan hal berikut. Kerendahan hati yang berlebihan ketika berbicara bukanlah suatu perbuatan baik. Ekspresikan kekuatan dan pendapat kita dengan percaya diri. Kita diakui karena bakat kita, jadi jangan ragu untuk mengekspresikan pikiran kita sendiri. Jangan salah mengartikan kerendahan hati karena akan menyangkal kekuatan kita sendiri dan menolak untuk mengungkapkan pendapat kita. Sikap seperti ini akan menyebabkan penolakan dari orang lain dan menghambat komunikasi. Ada kisah seorang pria yang kehilangan kekasihnya karena terlalu rendah hati. Ini adalah cerita karya penulis drama Prancis Edmond Rostand. Diceritakan ada seorang pendekar pedang dan penyair terkenal bernama Cyrano de Bergerac. Ia mencintai seorang wanita bernama Roxane, tetapi tidak pernah menampakkan dirinya karena merasa rendah diri. Sebaliknya, ia menulis puisi-puisi indah yang membuat temannya jatuh cinta pada Roxane. Seiring berjalannya waktu, seorang teman memberitahu Cyrano, "Aku jatuh cinta pada Roxane karena puisi-puisi cinta yang kau tulis. Jadi aku akan menemui Roxane dan menyatakan cintaku padanya." Sementara itu, Cyrano tidak bisa mengakui perasaannya dan 14 tahun pun terlewatkan begitu saja. Sesaat sebelum meninggal, ia menyatakan cintanya kepada Roxane, tetapi cintanya tidak terbalas. Cyrano de Bergerac telah terobsesi dengan penghinaan diri yang terbungkus dalam kerendahan hati sepanjang hidupnya. Jadi, ia tidak bisa membuka hatinya dan berbicara dengan wanita yang dicintainya. Ini adalah kejadian langka yang ada di lingkungan kita. Di lain waktu, saya bertemu dengan istri seorang pengusaha. Ia berpenampilan cantik dan modis. Jadi begitu melihatnya, saya pun memujinya. Kulit Anda sehalus remaja usia 20-an. Anda juga mengenakan pakaian yang trendy untuk musim gugur ini. Saya mengira kalimat itu akan membuatnya senang, namun perkiraan saya meleset. Tidak juga. Belakangan ini, kondisi kulit seperti ini wajar bagi semua orang, bukan? Gaun ini juga saya dapatkan dari seorang teman, tetapi karena sayang kalau dibuang, akhirnya saya pakai saja. Saya merasa malu karena telah memujinya. Ia juga terjebak dalam penghinaan diri yang terbungkus dalam rasa rendah diri. Rasa rendah diri yang berlebihan dapat membuat lawan bicara merasa tidak enak. Demikian juga di dunia kerja, rasa rendah hati yang berlebihan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Para pengusaha cenderung memilih karyawan berbakat dan mempercayakan tugas-tugas penting kepada mereka.
Seorang bos berkata kepada seorang karyawan yang sedang diperhatikannya demikian. "Kudengar, kamu peringkat 1 dalam tes masuk perusahaan ya. Mengapa kamu tidak mencoba mengambil proyek penting ini?" Saya, itu biasa saja. Saya tidak percaya diri untuk mengambil proyek itu." Apakah bos yang mengusulkan proyek tersebut akan menganggap karyawan yang menanggapi seperti itu sebagai teman yang rendah hati? Sama sekali tidak. Si bos mungkin berharap karyawannya itu berkata, "Terima kasih telah bersikap baik kepada saya. Saya akan melakukan yang terbaik." Si bos yang harapannya telah dipatahkan mencari karyawan lain karena ia berpikir dirinya telah salah memahami orang itu. Secara khusus, rasa rendah hati yang berlebihan dalam bidang bisnis dapat diibaratkan seperti sikap menyalahkan diri sendiri yang akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Beberapa orang berpikiran bahwa segala sesuatu terjadi karena kesalahan mereka. Ketika sedang berkumpul di sebuah rapat, kesalahan bisa saja terjadi. Namun, ketika ada orang yang membuat kesalahan, lalu ia mengatakan seperti di bawah ini, berarti ia memiliki rasa rendah diri. "Maafkan saya, ini semua karena saya kurang mahir, jadi ini kesalahan saya." Rasa rendah diri yang berlebihan hanyalah bentuk penghinaan terhadap diri sendiri. Orang yang menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang tidak memerlukan permintaan maaf akan dicap sebagai orang yang tidak dapat diandalkan. Abraham Lincoln yang menyemir sepatunya sendiri bahkan selama masa jabatannya menjadi presiden berkata seperti ini. Rendah hati adalah proses menerima sesuatu yang sudah seharusnya diterima. Namun, kata-kata Lincoln tersebut tidak boleh disamakan dengan rasa rendah hati yang berlebihan dari sikap mencela diri sendiri. Hal ini disebabkan karena rasa rendah hati yang berlebihan dapat disalahartikan sebagai menerima sesuatu yang semestinya tidak diterima. Beberapa orang berpikiran bahwa segala sesuatu terjadi karena kesalahan mereka. Ketika sedang berkumpul di sebuah rapat, kesalahan bisa saja terjadi. Namun ketika ada orang yang membuat kesalahan, lalu ia mengatakan seperti di bawah ini, berarti ia memiliki rasa rendah diri. "Maafkan saya, ini semua karena saya kurang mahir, jadi ini kesalahan saya." Rasa rendah diri yang berlebihan hanyalah bentuk penghinaan terhadap diri sendiri. Orang yang menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang tidak memerlukan permintaan maaf akan dicap sebagai orang yang tidak dapat diandalkan. Abraham Lincoln yang menyemir sepatunya sendiri bahkan selama masa jabatannya menjadi presiden berkata seperti ini. Rendah hati adalah proses menerima sesuatu yang sudah seharusnya diterima. Namun, kata-kata Lincoln tersebut tidak boleh disamakan dengan rasa rendah hati yang berlebihan dari sikap mencela diri sendiri. Hal ini disebabkan karena rasa rendah hati yang berlebihan dapat disalahartikan sebagai menerima sesuatu yang semestinya tidak diterima. Selanjutnya, 19. Kata "sepertinya" akan membuat hati gundah. Hubungan untuk mengurangi ketidakpastian. "Sepertinya saya telah melakukan yang terbaik." "Sepertinya kinerjamu sangat bagus." "Sepertinya kami akan melakukan yang jauh lebih baik di masa depan." Persamaan dari kalimat-kalimat di atas adalah adanya kata "sepertinya". Kita sering mendengar ungkapan "saya pikir" atau "sepertinya" sesuatu yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Kebanyakan orang menggunakan kata ini sebagai setidaknya sekali dalam sehari.
Apakah penggunaan kata sepertinya sudah menjadi kebiasaan? Kata sepertinya dapat digunakan saat membuat asumsi, prediksi atau mengungkapkan ketidakpastian. Namun banyak orang menggunakannya secara berlebihan. Bahkan ketika mereka tidak dalam situasi untuk menggunakan kata sepertinya. Kalimat-kalimat yang kurang pas dengan menggunakan kata sepertinya bisa diubah seperti berikut. Saya sudah melakukan yang terbaik. Kinerjamu bagus. Kami akan melakukan yang lebih baik lagi di masa depan. Lebih bagus seperti itu kan? Saat nada spekulatif yang samar-samar menghilang, perkataan seseorang akan menjadi lebih jelas. Alasan kita terlalu banyak menggunakan kata sepertinya adalah karena kita tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkan sepertinya karena ragu untuk berkata ya atau tidak, atau ragu untuk mengatakan bahwa kita suka dengan sesuatu atau tidak. Itulah sebabnya ada banyak kasus di mana seseorang mengungkapkan pendapatnya dengan kata sepertinya atau mungkin. Nada suara tidak hanya akan membuat kesan kita tidak baik di mata orang lain, tetapi juga menciptakan hambatan dalam berkomunikasi. Jika seseorang mengatakan sepertinya atau mungkin di setiap kalimat, siapa yang akan menganggapnya sebagai orang yang bertanggung jawab dan mampu diberi kepercayaan? Misalnya, seorang pria mengatakan ini kepada kekasihnya, "Kamu sepertinya terlihat cantik hari ini." Atau, sepertinya kamu yang tercantik di acara tadi." Kekasihnya akan merasa terusik dengan perkataan pria tersebut. Kalau mau bilang cantik, bilang saja cantik. Mengapa harus pakai sepertinya? Apakah itu hanya pujian kosong? Kekasihnya pun menjadi curiga kepada pria itu. Katakan saja dengan gamblang, "Di pertemuan hari ini kamu yang tercantik." Di tempat kerja pun kata sepertinya bisa menjadi batu sandungan. Misalnya perkataan seorang karyawan kepada bosnya di bawah ini. "Suasana kantor ini sepertinya bagus." Sepertinya dokumen ini ditulis dengan baik. Akan sulit bagi si karyawan untuk mendapatkan kepercayaan dari atasannya karena tidak mengatakan sesuatu dengan tegas. Kita dapat berkomunikasi dengan atasan tanpa gangguan hanya jika kita menyatakan dengan jelas posisi kita dengan mengatakan, "Suasana kantor ini baik dan dokumen ini ditulis dengan baik." Tim Sanders, penulis Today We Are Rich, memberitahu kita agar jangan berbicara tanpa rasa percaya diri. Lebih baik tidak menggunakan ekspresi yang menunjukkan rasa tidak percaya diri. Jika kita menggunakan ekspresi seperti itu, percakapan akan terhambat dan suara kita tidak berarti apa-apa. Jadi orang yang tanpa percaya diri tidak akan mendapatkan apa-apa dari berbicara dengan orang sukses. Menurutnya, orang yang tidak percaya diri sering menggunakan kata-kata spekulatif seperti tampaknya, mungkin, dan sepertinya. Kata-kata ini menunjukkan keraguan seseorang. Dalam berkomunikasi, kita tidak dapat berkomunikasi secara lancar dengan orang lain karena kata-katanya terkesan berbelit-belit. Dengan mengungkapkan pendapat dengan percaya diri, rasa percaya diri tersebut akan menular kepada orang lain dan kita pun bisa berkomunikasi dengan baik. Lanjut, 20. Kata apa saja digunakan untuk melempar tanggung jawab.
Gangguan kepribadian dependent personality disorder. Contoh kalimat, Pak Kim, Anda mau makan apa? Apa saja boleh, Pak. Ini adalah percakapan umum yang sering terjadi di tempat kerja, saat makan siang atau saat makan malam. Sang atasan menghormati pendapat karyawannya dan mencoba menawari menu makanan. Namun, apa yang akan dipikirkan oleh sang bos jika kata-kata yang dikeluarkan dari mulut karyawannya adalah apa saja? Di masa lalu, budaya perusahaan yang otoriter akan menerima begitu saja sikap karyawan yang menyerahkan pilihannya. Berani memilih menu di depan atasan mungkin terkesan tidak sopan. Biasanya, atasan kita bertanya seperti itu hanya untuk basa-basi. Situasi di masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Di sebagian besar tempat kerja, mereka menghargai kemampuan karyawannya untuk memberikan pendapat. Jadi, setiap kali si bos meminta karyawannya untuk memilih menu makanan, mereka tidak suka karyawan yang menjawab apa saja. Ada banyak kejadian yang diakibatkan karena kesalahpahaman seperti ini. Saya pikir ia adalah pekerja yang bertanggung jawab. Ternyata tidak, nyatanya tidak. Apakah ia tipe orang yang tidak suka mengambil tanggung jawab? Hal yang sama juga berlaku di antara sepasang kekasih. Seorang pria pergi ke restoran bersama kekasihnya. Saat di dalam restoran, si pria menyerahkan menu makanan dan bertanya pada kekasihnya, "Kamu mau makan apa?" Saat itu, si wanita tidak boleh mengatakan apa saja. Mungkin saat itu si wanita belum punya ide tentang apa yang akan mereka makan bersama. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman kepada si pria. Setiap kali makan, selalu bilang apa saja. Mau nonton film pun apa saja. Waktu beli baju juga selalu bilang apa saja. Apakah dia sudah tidak tertarik lagi padaku? Apakah dia merasa terpaksa setiap kali bertemu sama aku? Ada seorang trainer baru yang latihan berpidato dengan saya dan ia selalu mengulang kata apa saja. Ketika saya memintanya untuk memilih antara hari kerja atau akhir pekan untuk menjadwalkan kuliah, memilih menu makan siang, atau memilih kurikulum, si trainer baru itu menjawab seperti ini, bebas apa saja boleh. Masalah yang dihadapi sang trainer itu ternyata sangat serius. Ia pun disarankan untuk ikut konseling dan ternyata ia menderita gangguan kepribadian dependent atau dependent personality disorder. Ia menunjukkan 3 karakteristik, yaitu tidak bisa membuat keputusan sendiri, selalu bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan penting, dan selalu takut kalau keputusan yang dibuatnya salah. Menurut psikiater, ketika gejala apa saja sudah parah, itu adalah diagnosis sebagai gangguan kepribadian dependen. Orang yang menderita gangguan tersebut biasanya tumbuh dengan perlindungan berlebihan dari orang tua mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mudah untuk bertindak secara mandiri, bahkan sebagai orang dewasa. Orang-orang seperti itu menunjukkan kecenderungan untuk bergantung pada orang lain karena mereka tidak dapat membuat pilihan atau keputusan untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang meminta pendapatnya, mereka tidak dapat mengungkapkan pendapatnya dan mengatakan apa saja boleh, apa saja atau boleh. Sang trainer itu pun menjalani terapi di bawah pengawasan psikiater dan belajar mengekspresikan dirinya dengan percaya diri dalam pendidikan wicara. Secara bertahap, ia mulai berubah dari waktu ke waktu dan setelah beberapa bulan, ia mulai bisa mengubah pandangannya.
Ketika atasan bertanya proyek apa yang kita suka, ketika seorang teman lawan jenis menanyakan acara apa yang kita suka, atau ketika seorang teman bertanya kemana kita akan pergi berlibur bersama, jangan katakan apa saja. Kata apa saja tidak pernah menjadi ekspresi pertimbangan yang baik. Pastikan untuk menyatakan pendapat kita dengan jelas sehingga tidak ada kesalahpahaman saat berbicara. Selanjutnya 21. Kata itu karena titik-titik digunakan untuk menyalahkan orang lain. Rasa tidak menghargai. Contoh kalimat, semua kesalahan ini terjadi karena dirinya. Atau saya terlambat karena hujan. Atau mohon pengertiannya karena saya ada keperluan pribadi. Ada orang yang menambahkan kata karena setiap kali mereka mengatakan sesuatu. Kebiasaan berbicara dibangun secara tidak sadar, sehingga sulit untuk mengenali kebiasaan berbicara diri kita sendiri. Namun, jika kita mengenali arti dan nuansa kata-kata yang sering digunakan, kita akan merasa perlu mengubah kebiasaan kita. Kata karena menggambarkan alasan atau mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain atau lingkungan. Orang yang menggunakan kata ini sering mencoba membuat alasan ketika muncul suatu masalah. Ada keinginan untuk mengalihkan tanggung jawab. Bagaimana rasanya jika kita bertemu dan berbicara dengan seseorang dan orang tersebut terus membuat berbagai alasan serta mencoba mengalihkan kesalahan kepada orang lain? Saya pernah mewawancarai beberapa pelamar kerja di perusahaan kecil dan menengah. Saat itu, saya mencoba memperhatikan dengan saksama nada suara para pelamar kerja yang merupakan kandidat terpilih. Kita dapat mengetahui apakah mereka sering menggunakan kata karena atau tidak. Jika memperkenalkan diri dengan cara seperti di bawah ini, kita pasti tidak akan diterima. Saya sudah keluar dari rumah dan hidup mandiri, karena itu saya belajar menyelesaikan masalah sendiri dan pergi ke sekolah X. Ketika masih kuliah, saya banyak bekerja paruh waktu. Karena itu, saya memiliki berbagai pengalaman sosial. Di antaranya bekerja di banyak perusahaan penjualan. Oleh karena itu, saya melamar ke departemen pemasaran perusahaan ini. Dalam kalimat tersebut, kata karena keluar sebanyak 3 kali. Salah satu kandidat pelamar itu mungkin ingin mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain, alih-alih mengambil tanggung jawab dan melakukan tugas mereka dalam organisasi. Saya menekankan kepada para mahasiswa bahwa mereka harus menahan diri untuk mengatakan karena ketika mempersiapkan diri untuk wawancara kerja. Bagaimana kita bisa menghindari penggunaan kata karena? Kita dapat menggunakan kata berkat sebagai gantinya, yang merupakan kata ucapan rasa syukur untuk menerima lingkungan yang diberikan kepada kita dengan rasa penuh syukur. Orang yang menggunakan kata-kata ini terkesan positif dan optimis dalam segala hal. Mari kita ubah kebiasaan menggunakan kata karena menjadi berkat. Saya sudah keluar dari rumah dan hidup mandiri berkat belajar menyelesaikan masalah sendiri dan pergi ke sekolah X. Selama masa kuliah, saya memiliki berbagai pengalaman sosial berkat banyak bekerja paruh waktu. Berkat itu, saya melanjutkan minat pada suatu produk dengan mengambil pekerjaan di bidang penjualan. Berkat itu pula, saya bisa melamar ke departemen pemasaran perusahaan ini. Bagaimana? Hanya dengan mengubah satu kata, nuansanya bisa berubah secara drastis, bukan? Jika pengenalan diri dengan menggunakan kata karena tidak memberikan kesan yang baik, pengenalan diri dengan kata berkat akan memberikan kesan yang baik. Jelas
bahwa pewawancara akan mempertimbangkan kandidat tersebut. Mari kita ambil contoh lain. Berikut beberapa kisah orang-orang yang sedang kencan buta dengan menggunakan kata karena dan berkat. 1. Menggunakan kata karena. Saya melakukan pekerjaan ini karena usia saya. Saya menyia-nyiakan waktu karena berkeliaran sebagai mahasiswa. Sebelumnya, saya pernah mengalami hal-hal buruk demi uang. 2. Menggunakan kata berkat. Saya berada di tempat ini berkat karir saya di berbagai bidang. Saya memiliki waktu santai berkat kepribadian saya. Saya telah belajar banyak dari pengalaman sebelumnya berkat sejumlah kecil uang yang saya miliki. Kedua contoh di atas membicarakan hal serupa. Namun kisah pertama mengalir secara negatif, tetapi kisah kedua mengalir secara positif. Kisah yang kedua menarik perhatian karena terkesan positif sehingga kemungkinan besar akan diterima oleh pihak lain. Jika kita sering menggunakan kata karena ketika berbicara dengan seseorang, akan timbul kesalahpahaman. Kita harus menahan diri untuk tidak menggunakannya karena akan terlihat tidak menguntungkan. Sebaliknya, gunakan kata berkat sesering mungkin. Jika tidak mudah untuk menghindari penggunaan kata karena sama sekali, pastikan untuk mengatakan kata berkat 3 kali sebagai ganti dari kata karena 1 kali. Lanjut 22, bukan salah tetapi berbeda. Pemikiran dikotomis, dichotomous thinking. Contoh kalimat. Ibu mengabaikanku. Ibu selalu bilang kalau aku salah. Kalimat berikutnya, sangat sulit bagi saya untuk bekerja saat atasan menyuruh ini dan itu. Ada orang yang mengalami masalah seperti itu. Namun, setelah bertemu mereka dalam sesi konseling, ternyata terungkap bahwa ibu dan atasan mereka tidak sepenuhnya salah. Sang ibu memarahi anaknya bukan karena ia membenci anaknya. Begitu pula Pak Bos yang membentak karyawannya bukan karena ia merasa iri atau tidak suka. Namun demikian, memang ada masalah dengan cara orang yang berbicara sehingga bernada seperti memarahi. Ada seorang anak SMA yang meminta nasihat dari saya karena merasa diabaikan oleh ibunya. Ternyata ibunya adalah seorang guru SMA. Pekerjaan sang ibu membuatnya membiasakan diri untuk mendisiplinkan siswa-siswanya, sehingga nada suaranya menjadi keras. Misalnya, jika sang anak SMA tadi mengomentari berita di televisi, tanggapan sang ibu akan seperti berikut ini. Bu, aku pikir sistem pendidikan Korea dapat dinormalisasi hanya dengan cara memperbaiki sistem ujian masuk yang terlalu sulit. Kamu sok tahu, itu salah. Yang benar, seharusnya kamu belajar lebih giat supaya bisa masuk ke universitas ternama. Contoh lain, ada seorang bos pria yang sering menunjuk dan menekan karyawan wanitanya karena dia seorang yang menganut sistem patriarki. Jadi, pandangannya tentang wanita menjadi bias dan nada suaranya menyebabkan masalah dalam percakapan dengan para karyawan wanita. Pak Direktur, menurut saya, jika kita menggunakan celana, akan lebih mudah untuk bekerja. Selain itu, efisiensi kerja kita juga akan meningkat. Pikiran itu salah. Bagaimana mungkin seorang wanita memakai celana untuk bekerja? Seperti yang selalu saya bilang, kurangi makan nasi. Saya benci melihat perut kamu yang maju itu. Terus, kenapa kamu memakai riasan seperti itu? Hal tersebut bisa terjadi bukan karena si ibu membenci putranya atau si bos pria tidak suka pada karyawan wanitanya. Itu disebabkan karena mereka telah mengembangkan kebiasaan percakapan yang buruk.
Orang yang memiliki maksud baik pun pada akhirnya menjadi sering disalahpahami. Saya sangat pandai berbicara, jadi mudah untuk meyakinkan seseorang. Jadi, kepada setiap orang yang ditemui, kita harus berpegang teguh pada posisi dan argumen kita untuk membuka intuisi mereka. Ketika membawa orang lain ke sudut pandang kita, kita merasa yakin bahwa keterampilan berbicara kita hebat. Namun, itu semua adalah ilusi. Saya selalu menekankan hal ini dalam konseling dan kuliah. Sebuah contoh, tujuan dari sebuah kutipan. Tujuan dari sebuah dialog adalah pemahaman dan empati, bukan persuasi. Jika orang lain tidak menerima sudut pandang kita, tidak ada alasan untuk merasa kecewa. Karena dialog bukan tentang persuasi, tetapi tentang berempati dan memahami pikiran orang lain. Hanya bagian penjualan yang satu-satunya akan merasa kecewa karena tidak dapat membujuk orang lain dan menanamkan argumen mereka kepada orang lain. Bagi mereka, persuasi adalah tujuan percakapan dari seorang salesman. Seorang ibu yang menekankan bahwa anaknya salah atau bos yang menunjukkan bahwa karyawannya salah yang menyebabkan keinginan untuk meninggalkan perusahaan harus mengubah kebiasaan percakapan mereka. Pertama-tama, ketika seorang anak berbicara kritis tentang sistem pendidikan di Korea, seharusnya seorang ibu mengatakan sesuatu seperti ini. Ternyata anak ibu berpikir seperti itu. Ibu punya pendapat yang lain. Menurut ibu, pendapat kamu juga bagus. Ketika seorang karyawan wanita ingin memakai celana panjang untuk bekerja, bos di tempat kerja sebaiknya berkata seperti ini. Saya perlu memikirkannya dari sudut pandang peningkatan efisiensi kerja. Jika ingin percakapan menjadi produktif dan terhindar dari perasaan tidak menyenangkan, seseorang harus menahan diri untuk menuduh pihak lain bersalah secara sepihak. Cobalah untuk mundur selangkah. Bagaimana perasaan kita jika seseorang memberitahu bahwa kita selalu salah? Pastinya kita tidak terima. Oleh karena itu kata-kata salah bisa menjadi hambatan serius dalam berkomunikasi. Lanjut 23. Terbiasa mengatakan tidak. Stabilisasi psikologi. Contoh kalimat, bukan itu ... atau kalimat tidak boleh begitu ... Kita pasti sering mendengar orang yang kerap mengatakan kalimat seperti itu. Karakteristik dari nada kalimat tersebut adalah menyangkal sehingga disebut bahasa negatif. Kebalikan dari kata negatif tentu saja adalah bahasa positif. Mengapa kita tidak memakai kata-kata positif dan seringkali menggunakan kata-kata negatif? Alasannya ada dua. Alasan pertama, karena psikologi pembicara yang cenderung negatif dalam segala hal. Mereka terkadang memandang dunia dari sisi negatifnya saja. Mereka melihat segelas air yang setengah penuh dan berkata negatif, ini setengah kosong. Tidak mudah bagi mereka untuk mengatakan, ini setengah penuh. Orang yang berpikiran seperti ini akan melihat sisi negatifnya terlebih dulu ketika menjalani hubungan dengan orang lain dan mengungkapkannya dalam bahasa yang negatif. Alasan yang kedua, orang yang sering menggunakan kata-kata negatif memiliki mentalitas untuk mengaktifkan stabilitas. Hal ini merupakan cara untuk memberikan stabilitas psikologis dengan menggunakan kata negatif. Jangan lakukan ... sesuatu yang merupakan kebalikan dari apa yang bisa dikatakan, yaitu lakukan sesuatu. Misalnya, ketika satu pihak menegaskan kasih sayang dan pihak yang lain
dan pihak lain yang ingin memberikan alat stabilitas psikologis akan merespons seperti ini. Apakah kau mencintaiku? Aku tidak mencintaimu. Jawaban dengan kata-kata negatif ini tidak jelas dan mudah disalahpahami. Hal tersebut dikarenakan kata tidak mencintai dapat memiliki bermacam makna, seperti tidak tertarik, memiliki perasaan yang berbeda, atau hanya sedikit penasaran. Dalam konteks warna, satu kata tidak hanya bermakna putih atau hitam saja, tetapi bisa juga menjadi segudang warna lain. Seorang perwakilan dari sebuah yayasan pendidikan meminta nasihat kepada saya. Ia sudah lama menjalin kerjasama dengan pegawainya dan memberikan dukungan kesejahteraan. Ia juga mengatakan bahwa hubungan dengan pegawainya itu tidak terlalu lancar. Saya pun memintanya untuk merekam apa saja yang dikatakannya selama berada di yayasan dalam 1 hari. Beberapa hari kemudian saya mendengarkan rekaman itu bersama dengannya. Di dalam rekaman tersebut terdengar banyak kata negatif seperti jangan lakukan, dan tidak seperti itu. Kata-kata tersebut tentu saja memberikan citra buruk bagi lawan bicaranya. Permasalahannya pun menjadi semakin jelas. Pak, cara berbicara Anda sudah sangat bagus. Namun, penggunaan kata-kata negatif yang terlalu sering dalam percakapan harus dihindari karena dapat melukai hati orang lain. Berikut ini adalah kata-kata negatif yang sering digunakan orang pada umumnya. Tidak, bukan, jangan, tetapi, ya, tapi, tidak bisa, tidak boleh, namun, bukan begitu, mustahil, bukan saya. Saat berbicara dengan seseorang, hindari menggunakan kata-kata negatif untuk menghindari kesalahpahaman. Kata-kata negatif yang dilontarkan oleh orang-orang dengan kecenderungan negatif akan merusak suasana hati orang lain. Selain itu, kata-kata negatif memiliki makna yang ambigu sehingga membuat sebuah pendapat menjadi tidak akurat. Selanjutnya 24. Kalimat yang bertele-tele tidak akan berarti. Efek 15 detik. Contoh kalimat. Apakah orang yang fasih berbicara dalam bahasanya bisa diartikan juga bahwa ia pandai berbicara? Mohon maaf, bukan contoh, sebuah kutipan. Apakah orang yang fasih berbicara dalam bahasanya bisa diartikan juga bahwa ia pandai berbicara? Saat memberikan kuliah atau konseling, saya mengajukan pertanyaan tersebut kepada para audiensi dan klien saya. Ada yang menjawab bahwa ketika membuka mulut, mereka terus berbicara tanpa henti bagaikan air mengalir. Orang-orang yang menyaksikannya selalu merasa kagum. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Padahal hal tersebut adalah sebuah kesalahpahaman. Tujuan berbicara adalah untuk berempati dan berkomunikasi, bukan untuk menyatakan atau mengungkapkan pendapat secara sepihak. Apalagi jika Anda berbicara yang tidak perlu. Hal tersebut bisa menjadi penghambat dalam komunikasi. Lawan bicara Anda juga memiliki kepentingan yang lain, tidak hanya harus mendengarkan Anda berbicara. Ia juga irit dalam berbicara. Menurut para ahli, dalam suatu percakapan, seseorang akan fokus pada apa yang dikatakan orang lain hanya selama 15 detik. Dalam waktu sesingkat itu, kita ingin memahami esensi dari apa yang dikatakan orang lain. Jangan pernah menginvestasikan waktu lebih dari itu. Tidak peduli seberapa menyenangkan atau berwibawa pembicaranya.
Orang-orang hanya akan mendengarkannya selama 15 detik. Jika seseorang menilai bahwa kata-kata orang lain bisa menarik perhatiannya dalam waktu 15 detik, ia akan terus mendengarkan. Namun, jika ia merasa perkataan orang lain tersebut tidak terlalu menarik, perhatiannya akan teralihkan. Tidak peduli betapa kerasnya usaha orang itu untuk mencoba menceritakan sesuatu yang menarik, ceritanya tidak akan didengarkan. Ceritanya tidak akan didengar. Suatu hari ketika saya pergi ke pasar lokal, ada seorang karyawan muda yang sepertinya staf pemula suatu toko memperkenalkan saya pada satu merek saus yang memang sedang saya cari. Saus ini adalah merek dari luar negeri yang sangat terkenal. Brand ambasador merek saus ini adalah artis yang sedang naik daun. Saya juga sering melihat iklannya di TV. Apakah Anda juga pernah melihatnya? Produk saus lainnya mengandung banyak bahan kimia, tetapi produk ini 100% alami yang baik untuk kesehatan dan kecantikan. Harganya juga jauh lebih murah daripada produk lainnya. Untuk merek luar negeri dengan harga segini terhitung murah sekali. Belakangan ini banyak produk serupa di pasar, tetapi produk ini sangat sempurna. Oh, saya juga sudah menggunakan saus ini sejak bulan lalu. Jadi karena saya juga sudah menggunakannya, Staf tadi tampak sangat pandai bicara, tetapi apakah itu benar-benar efektif? Sepertinya ia memiliki kefasihan berbicara yang sangat baik saat menjelaskan deskripsi produk tanpa halangan. Namun, deskripsi produk bukanlah segalanya. Lawan bicaranya sama sekali tidak memperhatikannya, sehingga membuat kesan kalau staf itu tidak peka. Saat mendengarkan penjelasan staf ini, saya sempat melamun. Ada banyak barang lain yang harus dibeli, bukan hanya saus. Saya tidak tahan kalau harus menunggu staf tersebut selesai bicara. Tunggu, tadi Simba atau Masnya bilang apa ya tentang saus ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua orang hanya bisa fokus pada apa yang dikatakan orang lain selama sekitar 15 detik. Dalam hal ini, karyawan yang menjelaskan suatu produk membutuhkan kemampuan untuk meringkas apa yang dikatakannya. Dengan begitu, ia bisa menarik perhatian konsumen dalam waktu 15 detik. Hal tersebut harus dilakukan untuk memperjelas apa yang dikatakan sebelumnya oleh karyawan tersebut. Saus ini memiliki 3 keunggulan. Pertama, merek luar yang dapat diandalkan. Kedua, produknya alami. Dan yang ketiga adalah harganya terjangkau. Jika karyawan tersebut berbicara dengan sederhana dan singkat, para pelanggan bisa mendapatkan inti dari pesannya dalam waktu 15 detik. Dengan demikian, tujuan komunikasi antara karyawan dan pelanggan dapat terpenuhi. Larry King, pembawa acara talk show terkenal, membahas tentang kesamaan pidato-pidato yang hebat. Sebuah kutipan. Ada sebuah akronim yang merangkum prinsip-prinsip umum yang dipakai oleh para pembicara hebat. Akronim itu adalah KISS, yang merupakan singkatan dari Keep It Simple Stupid. Selanjutnya, Joe Girard, penjual mobil terbaik dunia yang namanya masuk dalam Guinness Book of Records, memberitahukan rahasia penjualan besarnya. Seperti kutipan di bawah, dengarkan suara pelanggan Anda dan berikan penjelasan secara singkat. Selanjutnya, 25. Ingin diperhatikan, bukan diawasi. Efek Hawthorne. Kutipan kalimat. Belajar sekarang. Kutipan berikutnya, luangkan waktu untukku. Selanjutnya, selesaikan proyek ini minggu depan.
Ini adalah nada bicara perintah atau instruksi. Kata ini sering kita dengar dalam percakapan antara orang tua dan anak, sepasang kekasih, atau antar karyawan di tempat kerja. Orang yang biasa mengatakan kalimat seperti itu tidak terlalu memperhatikan nada suaranya. Mereka hanya ingin orang lain mematuhinya. Namun bagi lawan bicaranya, nada seperti itu terdengar memaksa. Saya melihat banyak orang tua yang menggunakan nada imperatif saat berkonsultasi tentang pengasuhan anak. Dari sudut pandang seorang ibu atau ayah, anak selalu melakukan kesalahan dan menimbulkan masalah. Jadi, pada titik tertentu, beberapa orang tua akan menggunakan instruksi sepihak dan nada imperatif. Kata-kata yang memaksa terkadang bisa langsung efektif, tetapi seiring berjalannya waktu, kata-kata tersebut bisa menjadi bumerang. Jadi, saya selalu menekankan hal berikut kepada klien-klien saya yang berprofesi sebagai seorang pengasuh. Jika Anda sedang terburu-buru, lalu memberi perintah seperti lakukan ini atau ibu sudah menyuruh kamu untuk melakukan ini kan, sang anak akan langsung menunjukkan penolakan. Sebaiknya, luangkan waktu untuk berbicara dan mengatakan, ibu akan mengawasi kamu ya, atau saya akan lebih memperhatikan kamu. Dengan begitu, sang anak akan merasa ada yang tertarik dengannya, sehingga akan melakukan sesuatu yang diminta tanpa merasa terpaksa. Hal yang sama juga berlaku untuk para remaja dan orang dewasa. Jika mendengar seseorang memberikan instruksi atau perintah, mereka akan merasa enggan menjalankannya. Meskipun orang itu mengatakan bahwa mereka akan bisa melakukannya dengan baik, mereka tidak punya semangat untuk menjalankannya. Mereka merasa orang itu terlalu otoriter dan bikin bete. Jadi, kata yang efektif untuk dikatakan adalah, aku akan mengawasimu. Pada 1924, CEO Western Electric berkonsultasi dengan Profesor George Elton Mayo dari Harvard University. Jika lampu pabrik lebih terang, bukankah produktivitas seharusnya meningkat? Untuk sementara, produktivitas akan meningkat, kemudian kembali normal. Bagaimana saya bisa mempertahankan produktivitas agar tetap tinggi? Jadi, Profesor Elton Mayo sedang melakukan penelitian di pabrik Hawthorne dan menemukan hal yang aneh. Produktivitas di pabrik itu meningkat, baik ketika pabrik tersebut diterangkan maupun digelapkan. Selain itu, produktivitas yang tinggi bisa tetap dipertahankan, bahkan jika semua tempat kerja digelapkan. Alasannya terungkap saat wawancara dengan pekerja. Kami tahu bahwa seorang profesor terkenal sedang melakukan penelitian di sebuah pabrik. Hal tersebut membuat saya merasa senang karena berpikir bahwa seorang profesor terkenal sedang mengawasi saya di tempat kerja. Jadi, saya bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, terlepas dari lingkungan tempat kerja. Ini adalah efek Hawthorne. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang mengamati, kita dengan sengaja memperbaiki perilaku atau meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja. Profesor Mayo menemukan bahwa kondisi psikologis lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas daripada kondisi fisik. Pengawasan semacam ini tidak hanya dapat diterapkan pada perusahaan, tetapi juga pada semua hubungan manusia, seperti hubungan keluarga, hubungan romantis, dan persahabatan.
Tidak peduli seberapa banyak kita memperbaiki lingkungan dan mendorong orang-orang untuk berbuat baik, ini hanya akan berlangsung sementara. Dan kita pun jadi merasa kesal. Sebaliknya, hal tersebut dapat ditentang. Di bawah ini beberapa kalimat yang efektif bagi orang tua untuk meminta anak-anaknya belajar. Bagi seseorang yang meminta orang lain untuk meluangkan banyak waktu, atau bagi bos di tempat kerja untuk meminta karyawannya menyelesaikan sebuah proyek pada akhir minggu. Aku akan memperhatikan agar kamu belajar dengan giat. Aku akan menunggu sampai kamu memberiku banyak waktu luang. Lanjut, kami akan menunggu sampai Anda bisa menyelesaikan proyek ini pada akhir minggu. Lanjut, 26. Saya tidak bisa menolak permintaannya. Good boy syndrome. Saya tidak bisa menolak ketika bos meminta saya melakukan suatu pekerjaan. Saya selalu berada di bawah banyak tekanan karena tidak bisa menolak permintaan teman-teman saya. Banyak orang merasa khawatir karena tidak dapat menolak permintaan orang lain. Persamaan dari orang-orang seperti ini adalah mereka dinilai berhati lembut dan baik hati. Jadi ketika seseorang memintanya untuk percaya kepada orang tersebut, ia tidak bisa menolak. Namun sangat tidak bijaksana jika kita hanya mendengarkan permintaan. Hal ini dikarenakan kehidupan dan pekerjaan dapat menjadi kacau hanya karena mencoba memenuhi semua permintaan orang lain dari waktu ke waktu. Mengapa kita sulit untuk melakukan penolakan? Ini berkaitan dengan alasan psikologis yang disebut good boy syndrome. Sindrom ini mengacu pada kecenderungan untuk menekankan pada diri sendiri agar selalu menjadi orang yang baik meski sudah dewasa, tanpa mampu mengungkapkan perasaannya secara jujur. Ilmu psikologi melihat sindrom ini sebagai mekanisme pertahanan yang mencoba untuk bertahan hidup agar tidak ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai seorang anak. Ada nasihat yang sudah sering kita dengar sedari kecil, misalnya, kamu harus menjadi orang baik. Namun, efek samping dari belajar menjadi orang baik, bahkan setelah menjadi dewasa adalah mereka akan berusaha memenuhi permintaan orang lain dengan menekan keinginan dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa yang dilakukannya itu benar. Pada akhirnya, orang tersebut akan menjadi seorang pribadi yang tidak bisa menolak permintaan orang lain. Pekerja kantoran sangat sensitif terhadap reputasi. Oleh karena itu, banyak kasus ketika mereka sulit untuk menolak permintaan bos di tempat kerja. Ada juga orang yang tidak bisa menolak pengakuan dari lawan jenis karena berbagai alasan. Dalam kasus yang lebih parah, kita mungkin tidak dapat menolak dengan benar sehingga sulit untuk menjalani kehidupan secara normal. Jadi, kita harus membiasakan diri untuk mengatakan tidak. Seorang psikolog yang juga penulis buku I Can't Say No, I Have a Problem, Park So-ae berkata, penolakan akan meringankan beban janji yang tidak berguna. Pada umumnya, menepati janji akan memberikan tekanan psikologis. Oleh karena itu, jika kita terus membuat janji-janji kecil dan menepatinya, kita akan menjadi kesal dengan orang yang meminta hal-hal kecil seperti itu. Jika hal ini terjadi, kita tidak akan bisa membantu orang itu dengan hati yang ikhlas. Walaupun permintaan tersebut benar-benar penting. Jadi, kunci untuk menjadi orang yang benar-benar baik adalah dengan melakukan penolakan secara tepat, bukan berkata ya demi membuat kita terlihat seperti orang baik.
Namun masalah akan tetap ada. Penolakan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terluka. Secara umum, penolakan mengarah pada konsekuensi negatif, seperti putusnya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan. Ketika ingin menolak suatu permintaan, kita perlu mengingat 3 hal berikut untuk berperilaku lebih bijak. Pertama, jangan menunjukkan sikap tidak tertarik atau menghindar secara nonverbal. Hal ini mungkin bisa membuat lawan bicara kita merasa diabaikan. Kedua, jangan memberikan jawaban yang berputar-putar atau ambigu. Jika kita mengatakan ya atau tidak dengan jelas, orang lain akan cenderung memikirkan apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, bila kita memberikan jawaban yang tidak jelas, mereka bisa saja keliru menganggap bahwa kita menyetujui permintaan mereka. Ketiga, jangan mengkritik sebagai alasan penolakan. Jika ingin menolak permintaan orang lain, berikan alasan yang masuk akal serta tidak menyebutkan kelemahan atau kesalahan mereka. Ini adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari sudut pandang out of the point. Selain itu, pastikan untuk mengikuti 3 langkah berikut. Agar kita bisa menolak tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu dengan pasangan, rekan di tempat kerja, dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Langkah 1, berikan evaluasi positif saat diminta. Hal ini dilakukan agar pihak lain tidak merasa malu. Contoh, sepertinya ini hal yang sangat penting. Atau, kamu memintaku untuk mewujudkan satu permintaan yang begitu penting. Langkah 2, berikan alasan yang spesifik ketika menolak. Hal ini perlu dilakukan agar pihak lain memahami alasan mengapa kita menolak permintaan mereka. Contoh, jadwal saya minggu ini sangat padat, jadi tidak ada waktu kosong. Atau, akhir minggu ini saya ada rencana jalan-jalan dengan keluarga. Langkah 3, tawarkan alternatif. Saat menolak, kita tidak boleh memutuskan hubungan begitu saja. Kita boleh saja menolak, tetapi kita bisa memberi satu kesempatan di lain waktu. Contoh, bulan depan saya punya banyak waktu luang, jadi bulan depan saya ya. Atau, aku kenal seorang ahli yang bagus dalam menangani hal semacam ini. Aku kenalkan dia ke kamu ya. Lanjut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4 dari buku Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati, Oh Soo-yang. Yaitu ada cara untuk memberi kesan baik di pikiran orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih juga sudah like, komen, dan subscribe. Semoga yang dibacakan bisa dipraktekkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.